Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Umul Aimanah dengan NIM C1C020076. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait proposal mini riset saya mengenai analisis transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSc, CI, QNR, CSRS. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan desa dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli daerah, adanya kewajiban pemerintah bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota sampai dengan memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi. Kemudian pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pembentukan alokasi dana desa atau ADD. Nah, alokasi dana desa itu adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 72/2005. Kemudian yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Itu menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa yang merupakan salah satu bagian pendapatan desa yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang disebut dengan alokasi dana desa atau ADD yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan jumlah yang telah dihitung sesuai dengan kebutuhan desa. Nah, pada era pemerintahan Presiden Jokowi, desa itu diprioritaskan dan juga jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya itu meningkat. Di mana pada tahun 2015 sendiri itu sebanyak 20,76 triliun, kemudian tahun 2016 sebanyak 46,9 triliun, tahun 2017 dan 2018 sebanyak 60 triliun. Nah, pada kenyataannya, dalam pengelolaan dana desa ini masih banyak terdapat tindak pidana korupsi oleh pejabat daerah, seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corporate Watch, bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat hukum di sektor anggaran dana desa itu meningkat dalam setiap tahunnya. Maka dari itu, transparansi ini sangat diperlukan, di mana transparansi itu memiliki artian dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengatakan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Bentuk implementasi asas keterbukaan adalah melalui publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah. Nah, bentuk transparansi tersebut dilakukan secara tertulis melalui penggunaan media informasi, papan pengumuman, dan atau baliho, radio komunikasi, dan media informasi lainnya. Nah, kewajiban normatif terkait kewajiban transparansi oleh pemerintah desa di atas itu harus dipandang sebagai perisai bagi bangsa dan negara dalam menciptakan landasan yang kuat bagi pemerintah dan pembangunan desa menuju masyarakat desa yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Adapun tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis transparansi anggaran pendapatan dan belanja atau APBDes Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Nah, adapun manfaat penelitian dari segi manfaat teoritisnya yaitu memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan sehingga dapat memberikan transparansi anggaran pendapatan dan belanja atau APBDes Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Adapun untuk manfaat praktisnya yaitu memberi tambahan ilmu serta ilmu juga bahan pembanding penelitian lain yang berkaitan dengan transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes dan dapat dijadikan bahan referensi serta informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu landasan teori.
Pengertian keuangan desa menurut Kemendagri 20 tahun 2018 itu adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Nah, siklus pengelolaan keuangan desa itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Kemendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kemudian yaitu pengertian desa. Nah, berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang tertuang dalam pasal 1, itu menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengolah urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pendapatan dan belanja desa itu yaitu pendapatan. Pendapatan desa itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Nah, pendapatan desa ini terdiri dari pendapatan asli desa, kemudian transfer, dan pendapatan lain-lain. Kemudian belanja desa. Belanja desa ini sebagaimana meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa itu terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, anggaran pendapatan belanja desa atau APBDes itu merupakan pertanggungjawaban dari pemerintah desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Fungsi dari adanya anggaran desa yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan sebagai alat motivasi. Kemudian transparansi. Nah, Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa transparansi itu merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya mengenai keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta hasil-hasil yang dicapai. Nah, sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 itu menjelaskan bahwa transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada perundang-undangan. Adapun untuk dimensi transparansi itu mengemukakan aspek transparansi dengan memahami konsep transparansi. Perhatikan tindakan yang dilakukan yaitu penyediaan informasi, infrastruktur komunikasi, isi informasi, tempat, dan waktu. Bagi media massa, informasi harus diidentifikasi, diproses, dan disebarluaskan kepada orang yang tepat, sehingga setiap orang dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ada beberapa dimensi transparansi. Yang pertama ada transparansi media, di mana transparansi media berarti transparansi di semua bentuk dan saluran komunikasi. Kemudian transparansi isi informasi. Informasi itu memberikan alur informasi, berita, penjelasan, mekanisme, prosedur, data, fakta kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau publik yang membutuhkan informasi yang jelas dan akurat. Kemudian ada pengungkapan, keterbukaan kepada masyarakat atau publik atas kegiatan atau aktivitas dan kinerja keuangan. Adapun untuk penelitian terdahulu pada penelitian ini yaitu terdapat 3 penelitian terdahulu, di mana yang pertama yaitu penelitian dari Rizka Kamirayuni tahun 2020 dengan judul penelitian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa pada desa Sei Sukaderas, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara.
dengan menggunakan metode atau analisis data, metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa dikatakan sudah cukup baik dengan melibatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasian dana desa dan juga tanggung jawab dalam mengelola dana desa sesuai dengan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Dalam penerapan transparansi pengelolaan ADD, pemerintah desa kurang menerapkan prinsip ketransparansian dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dan dalam pembangunan desa. Kemudian masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa. Adapun untuk perbedaan dan persamaannya dengan penelitian terdahulu, yaitu persamaannya dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengukur transparansi pemerintahan desa menggunakan metode analisis deskriptif. Nah, perbedaannya terletak pada tahun alokasi yang digunakan. Penelitian terdahulu itu menggunakan tahun 2016, sedangkan penelitian ini itu menggunakan tahun 2021. Dan juga penelitian ini itu hanya ingin mengetahui transparansi, bukan akuntabilitas. Kemudian untuk penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian oleh Ayu Siti Rahmi Kernia tahun 2020 dengan judul penelitian analisis transparansi anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes dengan di Desa Nisuk, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Nah, hasil dari penelitian ini yaitu dalam transparansi anggaran pendapatan belanja desa pada Desa Niso itu sudah dikatakan cukup transparan, baik dari segi transparansi media, isi informasi, dan pemanfaatan. Nah, persamaan dan perbedaannya penelitian oleh Ayu Siti Rahmi Kernia dengan penelitian yang saya lakukan, yaitu sama-sama ingin mengetahui transparansi pengelolaan keuangan dari segi dimensi transparansi. Kemudian persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dan untuk perbedaannya terletak pada objek dan tahun alokasi yang digunakan. Penelitian yang ketiga yaitu oleh Nola Situmeang tahun 2020 dengan judul analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan dan belanja desa APBDes di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah, Pemenang, Kabupaten Merangin. Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu akuntabilitas anggaran dan belanja desa dalam bentuk akuntabilitas kejujuran dan hukum, aspek akuntabilitas prospek, aspek akuntabilitas program, aspek akuntabilitas kebijakan, aspek transparansi media, aspek transparansi isi informasi, dan aspek pemanfaatan itu sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah, Pemenang, Kabupaten Merangin. Nah, adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan yaitu persamaannya ingin mengetahui transparansi pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi media, transparansi isi informasi, dan transparansi pemanfaatan di desa dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu itu selain ingin mengetahui transparansi juga ingin mengetahui akuntabilitas pada keuangan desa. Nah, selanjutnya yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir dalam penelitian ini yaitu seperti yang dapat dilihat pada slide, di mana transparansi media, transparansi informasi, dan transparansi manfaat itu merupakan indikator dari transparansi pengelolaan APBDes Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Nah, kemudian dia berpengaruh terhadap keterbukaan dalam pengelolaan APBDes. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dan pengujian hipotesisnya yaitu uji validasi dan uji reliabilitas. Selanjutnya menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun model penelitian pada penelitian saya yaitu terdapat 3 variabel independen, di mana variabel independen itu sendiri yaitu transparansi media merupakan X1, kemudian transparansi informasi X2, dan transparansi manfaat yaitu X3. Variabel independen ini
terikat dengan variable dependent, di mana variable dependent atau Y ini sendiri yaitu transparansi pengelolaan APBDes di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian metodologi penelitian, di mana bagian pertama itu terdapat objek penelitian dan jenis sumber data. Objek penelitian dan jenis dan sumber data. Nah, untuk objek penelitian, pada penelitian ini yaitu dilakukan di Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Adapun jenis dan sumber data, jenis datanya sendiri yaitu data primer, di mana sumber data penelitian ini diambil langsung dari sumber aslinya. Nah, data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari survei yang dilakukan oleh peneliti. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke Desa Kotoboyo. Sumber datanya sendiri yaitu hasil kuesioner, di mana kuesioner itu diberikan kepada pihak yang berhubungan dengan kegiatan transparansi anggaran pendapatan dan belanja Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel dan definisi operasi. Nah, untuk populasi, itu populasi dapat diartikan sebagai suatu kumpulan objek, variabel, konsep, atau fenomena. Nah, adapun populasi dan penelitian ini yaitu anggota aparatur Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari, yang terdiri dari 15 orang. Nah, untuk sampel sendiri itu merupakan bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, untuk sampel dalam penelitian ini yaitu berjumlah 15 orang. Kemudian definisi operasi. Nah, penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban yang mempunyai dimensi transparansi media, transparansi isi informasi, transparansi tempat, dan transparansi waktu. Nah, ini merupakan tabel untuk populasi dan definisi operasi. Dapat dilihat bahwa yang menjadi populasi itu terdiri dari kepala desa, sekretaris, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum dan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, staf perangkat desa, badan permusyawaratan desa, kepala dusun sebanyak 4 orang, dan ketua RT sebanyak 4 orang. Untuk definisi operasinya, di mana yaitu yang pertama ada dimensi transparansi media, indikatornya sistem dan media, dan itemnya software, sistem informasi keuangan, nilai anggaran, kemudian ada kemudahan akses media database dan komunikasi, dan bentuk dan saluran. Skalanya yaitu Likert, dan item pertanyaannya yaitu A1 sampai A6. Untuk yang kedua yaitu transparansi isi informasi. Yang pertama ada akurat, dan yang kedua untuk waktu. Nah, untuk itemnya sendiri yaitu yang pertama informasi, yang kedua informasi anggaran, yang ketiga penyajian laporan keuangan, dan ada juga laporan dan efisien. Nah, untuk skalanya itu Likert dengan item pertanyaan B1 dan B sampai B5. Untuk yang ketiga transparansi pemanfaatan, yaitu indikatornya ada objek dan kondisi, di mana itemnya yaitu memperbaiki desa, kemudian kegiatan desa, dan kegiatan rutin. Ada juga pertanggungjawaban perencanaan desa dan pembangunan. Untuk skalanya itu Likert dan itemnya C1 sampai C6. Selanjutnya yaitu metode analisis data dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk metode analisis data, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Nah, jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai dengan penelitian tuntas. Dalam penelitian ini, data yang diterima itu akan diolah menggunakan program SPSS. Metode pengumpulan data, metode pengumpulan data dalam penelitian ini itu adalah dengan menggunakan kuesioner. Nah, kuesioner dalam penelitian ini itu digunakan untuk menganalisis transparansi anggaran pendapatan dan belanja Desa Kotoboyo, Kecamatan Batin 24, Kabupaten Batanghari. Nah, kuesioner itu sendiri akan memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian selanjutnya teknik skala pengukuran dan teknik pengujian data. Teknik skala pengukuran, penelitian ini itu menggunakan skala pengukuran yang berbentuk skala Likert. Nah, data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 sampai dengan 5 poin. Nah, skala yang berisi 5 tingkat
intervensi jawaban dengan ketentuan yang pertama skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 3 untuk jawaban ragu-ragu, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 5 untuk jawaban sangat setuju. Nah, untuk mencari rentan skala berdasarkan tanggapan responden itu mengenai transparansi dengan cara untuk skor terendah itu sama dengan bobot terendah dikali dengan jumlah sampel. Nah, untuk skor tertinggi itu bobot tertinggi dikali dengan jumlah sampel, di mana bobot terendah itu 1 dikalikan dengan 15, maka dapatlah hasilnya 15. Nah, untuk bobot tertinggi itu 5 dikalikan dengan 15, maka didapatlah hasilnya yaitu 75. Nah, untuk rentan skalanya sendiri, yaitu dapat dicari dengan menggunakan rumus N, buka kurung, M dikurang 1 tutup kurung per M, di mana N itu jumlah sampel, M itu untuk jumlah alternatif jawaban item. Nah, untuk rentang skala pada penelitian ini yaitu 12. Adapun teknik pengujian data yaitu menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas. Nah, untuk uji validasi ini digunakan untuk mengukur validitas suatu kuesioner. Nah, suatu kuesioner yang akan valid atau sah jika pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Nah, uji validasi yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah dengan menggunakan moment product correlation atau person correlation. Nah, nilai korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan nilai korelasi produk momen untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan. Jika hasil perhitungan lebih besar dari tabel pada uji dua sisi dengan tingkat kepercayaan tertentu, maka disimpulkan instrumen tersebut memenuhi kriteria kelayakan butir soal tersebut layak atau valid. Nah, untuk uji yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dilakukan setelah uji validasi. Nah, tujuan dilakukannya uji reliabilitas itu adalah untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran suatu instrumen. Apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden. Nah, hasil uji reliabilitas nantinya mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur. Nah, pada penelitian ini, kriteria yang digunakan yaitu metode pengujian satu kali atau single trial method. Nah, dalam aplikasi SPSS, terdapat fitur yang dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach alpha. Nah, variabel dikatakan reliable ketika memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait proposal mini riset dari penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.